Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, bagaimana sejarah Injil Barnabas dan apakah sekarang masih ada pengikutnya? Yang katanya Injil Barnabas itu masih mensiarkan tauhid, apakah pengikutnya masih ada? Terus yang kedua, apakah sebenarnya makna arti dalam kitab Injil itu Eli Eli lama sabachthani? Saya kira demikian. Ini Bapak nanya Injil Barnabas, jadi saya harus bongkar semua ini Pak. Ini udah taruh paling bawah soalnya ini Pak. Yang Bapak tanya Injil Barnabas itu yang mana Pak? Yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Nah, ya, jadi itulah pentingnya kita mempelajari Pak ya. Gini Pak, yang disebut dengan Injil Barnabas itu ada 3 Pak. Yang pertama namanya Epistle of Barnabas. Yang ini ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Yang kedua namanya Acts of Barnabas, ditulis abad kelima Masehi. Yang ketiga itu yang ini, Gospel of Barnabas. Ini yang ditulis katanya abad ke-13 Masehi, diterjemahkan ke bahasa Italia abad ke-15, diterjemahkan ke bahasa Spanyol abad ke-16. Mungkin yang Bapak tanya ini, ya, karena ini yang sering dibahas orang, bahwa katanya ini yang menyebutkan akan ada nabi lagi yang bernama Ahmad. Betul Pak? Yang nulis ini katanya ini Pak, katanya. Yang nulis ini orang Muslim Pak. Ya. Yang kedua, yang nulis ini tidak tahu tradisi Yahudi. Yang ketiga, di dalam gospel ini yang disebut Al-Masih itu Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu tak. Jadi sesuai nggak dengan Quran? Yang disebut Al-Masih Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Sesuai nggak Pak dengan Quran Pak? Hah? Sesuai nggak Pak? Tidak. Nah kalau tidak, makanya saya nggak pernah bahas Pak ini Pak. Karena ini juga bukan dokumen Kristen, juga bukan dokumen yang diterima oleh jumhur ulama. Ini bukan dokumen resmi Islam gitu. Ini hanya tulisan orang-orang yang mungkin pada zaman itu ingin menyampaikan sesuatu melalui tulisannya, yang untuk menandingi atau sedang berpatah-patahan dengan kalangan Kristen. Mungkin Pak ya. Tapi dia menyebutkan Al-Masih Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Makanya saya nggak pernah bahas. Jadi kita jangan pakai ini sebagai rujukan gitu Pak. Ya Pak ya. Yang kedua apa tadi Pak? Jadi lupa saya. Oh Eli. Ya. Yang disebut dengan kalimat Eli lama sabachthani, itu artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ya. Itu ada di Perjanjian Baru, kitabnya orang Kristen. Kalau yang di Matius disebutnya Eli lama sabachthani. Kalau yang di Markus Eloi lama sabachthani. Bedanya apa Eli sama Eloi? Eloi itu bahasa Aramaik. Eli itu bahasa Ibrani. Ya. Kenapa bisa ada tulisan seperti itu? Karena penulis surat itu sebenarnya sedang mengutip yang ada di kitabnya orang Yahudi Pak. Diambil dari Mazmur pasal 22. Tulisannya apa? Eli lama azabthani. Azabthani, bukan sabachthani. Artinya apa? Artinya mungkin sama. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi yang sabachthani ini dialeknya berbeda dengan yang azabthani. Yang beda dialeknya Pak. Jadi itu sebenarnya hanyalah tulisan penulis gospel yang mengutip dari kitabnya orang Yahudi, yang tadi saya bilang menggunakan kacamatanya Kristen. Kejadian Yesus disalib dianggap sama dengan nubuatnya Nabi Daud gitu. Padahal yang di kitab Mazmur 22 itu yang dianggap Nabi Daud itu sedang curhat Pak. Nabi Daud itu ceritanya sedang galau. Kenapa? Karena sedang dikhianati oleh orang-orang dekatnya. Dia mengatakan sedang galau, sedang berdoa kepada Tuhannya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia sedang dikhianati sama orang-orang dekatnya.
sama anaknya sendiri, sama penasehat dekatnya sendiri gitu. Dia sedang galau. Konteksnya beda dengan Yesus disalib. Gak ada hubungannya gitu. Tapi penulis yang ini mengutip dari sini, seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan oleh Daud gitu. Itu masalahnya, Pak. Ya.